Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan, banyak nikmat. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita masih di bab tentang adabul ikhwah billah wal hubbu wal bugdu fihi. Jadi adab dalam bergaul karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kemarin Bapak Ibu sudah sampai bahwa orang-orang yang bersaudara karena Allah itu nanti di akhirat waqad aujaba lakal jannah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang bersaudara karena Allah maka wajib masuk surga. Kan Bapak Ibu, dalam hidup itu ada ikatan. Ada ikatan. Ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan itu seibu sebapak, turunan nasab. Makana sabab nasab pak urang jeung urang mana wae itu bersaudara, karena terlahir dari bapak ibu yang satu, Nabi Adam, Siti Hawa. Kemudian ada saudara. Nah, paling dekat tentu saudara seibu sebapak. Kan namanya saudara. Sak teh hiji udara teh beuteung nu kaluar tina hiji beuteung. Kemudian ada juga persaudaraan berdasarkan kesukuan. Suku Sunda. Konon suku Sunda itu jumlahnya terbesar kedua setelah suku Jawa. Itu kan banyak suku di Indonesia. Nah, itu saudara. Saudara juga sebangsa setanah air. Nah, nanti ada saudara seagama. Nah, Bapak Ibu, persaudaraan paling kuat itu berdasarkan ikhwatu iman, persaudaraan karena iman. Karena persaudaraan dorongannya keimanan itu waqad aujabalakal jannah, wajib bagimu masuk surga. Tidak ada jaminan persaudaraan karena nasab pak masuk surga. Tidak ada. Bahkan kalau satu nasab beda agama, maka nanti ada hak yang berbeda. Umpamanya di antara penghalang mendapatkan waris apabila murtad keluar dari Islam, itu tidak dapat waris. Ini menggambarkan bahwa persaudaraan senasab itu tidak sekuat persaudaraan seiman. Bapak Ibu,
Nah tentu yang paling kuat mah sudah Sa'adam Sahawa, sudah sebangsa setanah air, sudah sasuku Sunda sanes Jebrag sasuku Sunda, kemudian sudah seibu sebapa, sudah wah eta mah ikatan persaudaraan yang paling mantap. Karena memang Bapak Ibu target bersaudara berkeluarga itu masuk surga. Jadi tugas pokok Bapak Ibu kita ketika punya keluarga eta teh tugas pokoknya bukan sekedar menyayangi, melindungi, memenuhi kebutuhan hidup di dunia, tapi ini yang sering dilupakan adalah udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan masuk surga dengan keluargamu. Berarti keluarga itu ikatannya apa? Darah, Pak. Nasab dalam keadaan berbahagia. Nah ini Pak, gitu. Karena memang ikatannya berlapis. Ikatannya berlapis. Gitu. Ya, ada tetangga, dia saudara karena tetangganya. Tapi dia tetangga tapi juga senasab, Pak. Maka persaudaraannya lebih kuat. Karena bukan hanya tetangganya, karena senasabnya. Ada. Makanya kalau umpamanya mesti dibantu, maka itu yang diprioritaskan dibantu karena ikatannya berlapis. Sanes wae ku hiji perkara. Itu Pak. Nah hadirin sekalian, nah ada wa amma ada buha pahiya ayyakunal muttahidu akhon. Nah adapun Bapak Ibu adab ya, bahwa siapa yang mesti dijadikan saudara, yang mesti dijadikan saudara. Jadi ada Bapak Ibu kalau disebut indikasinya, ciri alamat itu yang bisa dijadikan saudara itu, yang pertama di kitab ini akilan. Jadi yang mesti dijadikan saudara itu saudara dalam ikatan ikhwatu iman ya Pak. Gitu. Ini yang pertama ya, tentu ini sudah seiman seislam. Nomor satu, karena kan di judulnya juga adalah ikhwatu iman. Yang pertama adalah akilan, berakal. Naon berakal teh? Kenapa berakal Pak? Karena mukallaf taklif yang diberikan beban itu syaratnya dia berakal. Karena ad-dinu huwa al-aqlu, agama itu diberikan, dibebankan kepada mereka yang berakal. La dina liman aqalah, teu aya agama kalau akalnya tidak berfungsi. Mohon, makanya kan termasuk yang rupi al-qalam, diangkat kalam, tidak termasuk berdosa kalau dia melanggar. Melanggar itu baik tidak melaksanakan perintah atau melanggar kalau dia melanggar larangan. Yang pertama adalah anak kecil sampai dia balik. Yang kedua orang yang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga orang yang gila sampai dia berakal. Jadi itu tidak ada taklid. Makanya kalau lihat dasar beragama itu dari sisi hidayah Bapak Ibu itu diawali satu hidayatul wisdan, hidayatul hawas,
kemudian hidayatul akal, baru setelah tangga hidayatul akal hidayatul din. Jadi agama itu dibangun atas akal. Nanti puncak dari hidayah adalah hidayatut taufik. Makanya wabillahi taufik wal hidayah. Mau diteraskan, Bu. Itu. Jadi pondasi hidayatuddin itu ya tangganya hidayatul akal. Makanya Quran sering menyebut kalimat-kalimat akal. Itu karena memang bersesuaian. Apalagi kalau bicara kenapa Bapak Ibu mukjizat, setiap nabi diberikan mukjizat. Mukjizat itu ada aziz, Bu, ain zai zai itu namanya gagah. Tapi kalau ain jim zai di tengahnya bukan zai tapi zim, itu artinya lemah. Gitu. Makanya dari kalimat ini nanti lahir kalimat mukjizat. Jadi mukjizat itu kekuatan yang diberikan Allah kepada para nabi untuk melemahkan yang menentang. Gitu. Nah, mukjizat nabi kita adalah abadi Quran. Di mana Quran ini mukjizat sampai akhir hayat. Kenapa? Karena tantangan orang di akhir zaman itu kemampuan otak, kepintaran otak, sampai kita rasakan sekarang teknologi komunikasi, teknologi informasi, teknologi transportasi, Pak. Gitu. Nah, ternyata di sana nanti Quran. Gitu. Orang tunduk nanti dengan Quran karena apa? Yang dibuat, diciptakan gitu oleh manusia yang dianggap hasil pola pikiran yang luar biasa, itu ternyata Quran sudah ada. Nah, Bapak Ibu, ya makanya yang pertama ikhwatu iman itu di sini indikatornya adalah dia harus berakal. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau tidak berakal, maka dia tidak bisa membedakan apapun. Dan di sana ujungnya tidak memberi manfaat kalau bahasa di sini. Min haitsu yuridu ayyan fa'a. Karena kan bersahabat itu menjadikan seorang sebagai ikhwan itu kan kita mendapatkan manfaat. Kebermanfaatan itu akan lahir kalau akalnya berfungsi, Pak. Akalnya berfungsi. Kenapa sampai beragama saja tidak diwajibkan, tidak ada taklif untuk melaksanakan agama? Karena yang tidak berakal itu nggak bisa diatur, Pak. Dia tidak bisa mikir siapa dirinya. Makanya kalau ada pertanyaan siapakah aku, maka jawabannya aku adalah apa yang aku pikirkan. Karena kenyataan itu terlahir berawal dari pikiran. Apa yang ada di pikiran itulah yang jadi kenyataan. Nah, orang yang kurang akal itu tidak bisa. Bapak Ibu satu acan sumpi ngawas ayeuna tos aya dina pikiran. Leres teu? Sok dinten Senin aya pangawasan gitu libur itu kan gitu. Oh, teu libur. Itu, Pak. Nah, orang yang tidak berakal itu nggak bisa. Yang kedua, Bapak Ibu, indikator seseorang bisa kita jadikan ikhwatu iman adalah husnul khuluq, bagusnya
akhlak, bagusna akhlak. Kenapa Bapak Ibu? Karena bersaudara, bersahabat itu pasti akan mempengaruhi, akan saling mempengaruhi. Bisa orang terpengaruh dengan kita atau sebaliknya, kita terpengaruh dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau nanti kita punya ikhwan gitu, punya saudara yang akhlaknya jelek, maka sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian kita. Padahal kita ingin punya ikhwan itu membantu kita meningkatkan kualitas diri, kualitas ilmu, kualitas akhlak. Sementara ini punya akhlak yang jelek. Pak terpengaruh. As-sahabah tasyrikut tabi'ah. Bersahabat itu mencuri tabiat. Dan biasanya tabiat jelek itu lebih mudah begitu diikuti, berpengaruh ketimbang tabiat yang baik. Di awal sudah disampaikan kumaha saurang nu buduk ngahiji jeung salapan urang nu sehat. Mana nu bakal pangaruhan? Nu salapan urang Pak ngagitar. Itu. Bu aya saurang anu teu tiasa nyarios naon namina? Pego. Gitu. Salembur lancar saurang pego. Nu mana anu bakal berpengaruh? Apakah nu pego jadi lancar? Pan kita Pak jadi Itu as-sahabah tasyrikut tabi'ah. Bapak Ibu, makanya sok gerak gawe jeung nu tara salat kapangaruhan lah teh salat sakali mah teu nanaon atuh. Urang oge 2 tahun teh salat biasa. Maneh mah teh Jumatan sakali ge meuni pararias tuh, Pak. Iya, karena ngukur bahwa teh Jumatan ge teu nanaon, teu aya akibat. Padahal itu jelas sebuah kesalahan besar. Nah ini Bapak Ibu, jadi nu kahiji mah naon Bu? Berakal, itu normal. Yang kedua husnul, karena nanti kalau orang akhlaknya jelek, maka Bapak Ibu itu yang akhlaknya jelek itu satu tadi payasi'u ila sahibihi, maka akan berpengaruh kepada sahabatnya. Yang kedua, kalau yang akhlaknya jelek taglubuhu syahwatun, akan dikalahkan oleh nafsu. Apa bedanya orang baik dan orang jelek Pak? Kalau orang baik itu syahwatna eleh ku wahyu, ku ajaran Pak alhamaha pujuroha. Dalam diri kita itu sifat doraka na aya, sifat naat nage aya. Nah tergantung ini Pak, tergantung nanti pemacu. Maka di sana berpengaruh suami, istri. Makanya kenapa harus cari yang soleh di dia, yang akhlaknya baik. Gitu. Aya keluaran pesantren nikah dengan laki-laki mohon maaf yang agamanya kurang, teu ditiung ge teu nanaon. Justru akang mah lebih resep ka nyai teh teu ditiung ka tempo leuwih geulis. Itu lama-lama Pak kalau iman gak kuat gitu Pak. Padahal waktu sekolah mah jeben. Itu Pak. Gitu. Ya, karena sifat pujur itu ada. Begitu seperti sifat takwa itu ada. Maka di sini kenapa tauhid Bapak Ibu, agama digambarkan seperti sebuah pohon. Di mana pohon itu bisa tumbuh dengan baik dan berbuah kalau dibeli. Kumaha miara apa? Miara nate dicebor, digemuk, satu lagi dijaga tina hama nu bakal ngaganggu.
Iman kita juga begitu, Pak. Jadi kenapa wajib mencari ilmu? Ini dalam rangka nyiram jengah gemuk. Kenapa al-jaru qoblad dar? Kalau milih rumah, lingkungan harus yang baik. Milih teman, saudara, ikhwan harus yang baik. Karena di sini ada penyakit, Pak. Gitu, ada penyakit. Maka perlu bi'ah sholihah, lingkungan. Gitu. Karena orang yang akhlaknya jelek, dia kalah dengan hawa nafsu. Gitu, Pak. Kalau yang akhlaknya baik, dorongan nafsu jeleknya ada, tapi kalah dengan wahyu, dengan iman. Dakar nyooh HP ngong adaan maghrib kahayang mah nyooh HP we, Pak. Leres teu? Salatu khairum minan naum, da kahayang mah ngaji we, ngaji harnya, Bu. Itu gitu cek nafsu, tapi cek wahyu mah dan patina moal langsung sekaligus, kecuali dibina sedikit demi sedikit. Cenah henteu abi mah tos biasa, Pak. Nutara mah hese eta teh. Nutara mah karena Allah bisa, karena Allah biasa, karena dipaksa. Gitu. Makanya beda kita dengan anak. Budak mah can biasa meni hese. Nya siga kitu urang keur budak. Itu, Pak. Ini kenapa harus memilih yang husnul khuluq, Pak. Yang husnul khuluq. Kalau sekedar kenal boleh, jeung saha wae kenal mah kudu, nggak boleh membatasi, Bapak Ibu. Sekedar say hello mah kenging, Pak. Tapi kan yang disebut ikhwan, sahabat itu beda. Kan disebutnya sahabat Nabi, iya kan? Orang sahabat Nabi itu orang yang hidup sejaman dengan Nabi, masuk Islam dan mati dalam keadaan, artinya dia mempertahankan keislaman, mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Iya, Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, indikator seseorang itu layak dijadikan ikhwatu iman. Itu kalau takian. Naon takian? Takian itu takwa, Bu. Naon takwa teh? Ya, takut sama istri tua. Ada hiji-hiji nah abi. Jadi yang takwa, bahasa kita yang soleh. Kenapa? Li'annal fasiko al kharija an ta'ati rabbih. Karena menjadikan ikhwan sahabat yang fasik. Fasik itu durhaka, tukang maksiat. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Kan tadi, Pak, karena bersahabat itu mencuri tabiat. Kenapa harus yang takwa? Dengan bersahabat dengan orang yang takwa, mudah-mudahan kita juga jadi orang. Nah itu, Pak. Kan kalau ingin melihat seseorang mah lihat dia bergaul dengan siapa. Lihat dia bergaul dengan siapa, Pak. Itulah dia. Gitu. Nu kumaha atuh nu takwa aya teh di urang nu takwa. Aya, Pak. Yang tidak boleh itu mengklaim bahwa kita takwa. Sok sanajan sok make baju takwa. Bae kok, Pak. Pala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri teh suci, bersih, bagus. Innallaha ya'lamu limanittaqo. Allah lebih tahu siapa yang paling takwa. Nggak boleh, Pak. Karena orang takwa itu simpel,
perintah dilaksanakan, larangan udah, gitu kan. Itu definisi takwa paling mudah itu apa? Itu ya. Perintah Allah nu wajib, nu sunat dilaksanakan. Yang haram, yang makruh itu dijauhi. Itu takwa, Pak. Itu. Nah, walaupun kita umpamanya sudah begitu, tidak boleh mengklaim bahwa kita sudah takwa. Tekenging, Pak. Gitu. Tapi kan kita bisa menilai seseorang, iya kan? Sebagaimana orang lain bisa menilai. Bapak Ibu, biasanya bersahabat itu ada chemistry, Pak. Non chemistry tehnya. Jiwa, sadarah, sadaging, gitu. Sapisi, samisi, saprek, wensi. Biasanya gitu, Pak. Kenapa Bapak Ibu harus yang takwa? Pak, ini takwa itu juga bisa diartikan takut. Takut. Pattakun narol lati waquduhan nas. Sing takwa kana neraka. Maksud nama takut pada neraka. Takut. Maka kalau takut itu adalah mesti dijauhi. Pattakun naro walau bisyiki tamrah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada neraka walaupun infak sedekah dengan 1 biji kurma. Maknanya takwa kepada neraka, jauhi neraka walaupun sedekah kita hanya bisiki tamrohku sasiki korma, sanesiki nah ku hiji korma. Jadi 1 butir kurma itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bahasanya pakai kalimat takwa. Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak. Nah, makanya kalau orang tidak takwa kemudian dijadikan sahabat, Bapak Ibu sekalian, dia tidak takut kepada Allah. Makanya komo ku batur. Ku Allah wae nu nyiptakeun. Ku Allah wae yang memberikan rizki. Allah wae yang memberikan sehat. Allah saja yang la haula wala quwata. Allah saja dengan mudah, Pak. Los Angeles hanya 2 hari itu. Gajah itu tahunan, Pak. Tahunan. Itu Israel itu menjajah gajah itu sudah 73 tahun. Itu 1 generasi lebih. Ini mah hanya 2 hari. Di mana bantuan dari mereka ke Israel itu hanya sekitar 400 triliunan. Tapi kerugian yang 2 hari terbakar itu 900 triliun. Bahkan lembaga asuransi menyebut bukan 900 triliun, tapi 7 kali lipat 2.400-an triliun. Ya Allah, Pak. Dengan mudah. Dan itu kan 2 kejadian sebelumnya. Apakah benar nggak yang ramainya, Pak? 1 bahwa menihilkan Allah. Ada apa tuh? Ya, ada festival apa? 1 menihilkan Tuhan. Yang kedua, Donald Trump sesumbar akan mengapikan Timur Tengah, Gaza, kalau sandera Israel tidak dibebaskan. Nah, dia kan dilantik tanggal 20 sekarang, Pak. Itu tanggal 7, tanggal 9. Dan konon sekarang juga angin puting beliung, Bang. Bapak Ibu sekalian, itu Pak. Nah, lamun ka Allah wae nu maha teu sieun ku saha? Sieun ku usaha. Makanya dulu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah,
dia memilih pembantu menteri, bahasa kita mah Bapak Ibu, itu ternyata bukan hanya kemampuan sanes wae keahlian, tapi dipilih juga berdasarkan ibadahna. Cik salatna bener teu alus teu, itu Pak, itu dipilihnya. Jadi ada papertes kalau bahasa sekarang, uji kelayakan dan kepatutan Bapak Ibu. Itu ternyata di samping keahlian juga memilih berdasarkan cik dia ibadahnya bener teu, salatna bener. Kunaon? Lamun salat wae ka pangeran teu bener, komo ngalayanan rakyat. Pak kadinya. Gitu. Ka pangeran wae dihianat, komo rakyat nu teu apal. Padahal pangeran mah maha ningali, maha gagah. Kita juga dari Allah, kembali kepada Allah. Gitu. Makanya kalau kita di sini kenapa harus indikasi ikhwan itu harus takwa. Nanti kalau dia takwa, dia pasti Bapak Ibu dalam pergaulan dengan kita tidak akan berkhianat. Ya, kenapa? Ka Allah wae dia taat. Pasti dia tidak akan melakukan pelanggaran. Moal ngahianat, moal nyeri, moal ngadolim. Ka Allah wae hianat, komo ka urang. Itu Pak. Ya dihareupeun mas seuri, dihareupeun mas siga, nya ditukangeun siga naon Pak? Siga gelung. Itu. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di sini disebut mulaziman lil kitabi was sunnati ba'idan anil khurafati wal bid'ati. Dia berpegang kepada Quran Sunnah, berpegang pada Quran Sunnah, jauh dari khurafat dan bid'ah. Jadi benar-benar Bapak Ibu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Gitu. Jadi kepada Allah, kepada Rasul. Itu. Ya. Jadi yang berpegang. Tadi Pak, kenal mah dengan siapapun tidak boleh dibatasi. Enggak boleh eksklusif bergaul di masyarakat, bebas. Tapi yang namanya ikhwan itu nggak banyak, gitu. Lihat Pak, gitu. Jadi kalau bahasa pemerintah namanya ring satu Pak, ring satu. Ring satu Rasul siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ring satunya Pak. Makanya kalau ada masalah dengan orang ini, oleh karena itu ketika Rasul meninggal, dari sisi kekhalifahan, kepemimpinan, maka yang 4 orang ini itu secara berurutan mengganti. Karena dia paling tahu Rasul, paling dekat kepada Rasul, yang diajak oleh Rasul dan bisa kan kata kuncinya itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi opatan Rasul gitu seueur. Gitu. Tapi kalau kita banyak ya lebih bagus, Pak. Gitu. Karena sahabat itu kan harus banyak. Satu teman terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Maknanya sebetulnya peribahasa itu jangan punya musuh, ulah gaduh musuh. Tapi maksudnya Pak ini yang benar-benar terdekat. Kalau kita melihat hukukul ukhuwati fillah, nah di sini Pak ada hak berukhuwah karena Allah. Karena nanti ketika bergaul itu ada hak dan ya seperti suami istri Pak. Jadi kan yang disebut hak itu adalah sesuatu yang bisa dituntut Bapak Ibu, sesuatu yang bisa dituntut. Jadi Bu, indikasi yang bisa dijadikan ikhwatu iman mah, satu tadi apa? Berakal. Yang kedua akhlaknya baik. Yang ketiga takwa. Yang keempat
itu dia benar-benar berpegang pada agama. Jadi mizan itu timbangan hidup itu agama. Iki teh kenging teh cek agama kumaha gitu Pak. Cek Qur'an kumaha, cek hadisna kumaha gitu Pak. Gitu. Ieu teh kenging teh itu cek Qur'an kumaha, cek hadis kumaha, itu yang dimaksud. Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya ada hak. Itu. Bapak Ibu di sini digambarkan wa min huquqi hadhil ikhwah mayali. Yang pertama al muwasatu bil mal. Bapak Ibu yang pertama bahwa hak dalam berikhwatu iman itu al muwasatu bil mal. Ringan membantu dengan harta. Ringan membantu dengan harta. Sehingga seperti bihaitsu yakunu dinaruhuma wa dirhamuha wahidan lapar kok bainahuma fi. Sampai digambarkan bahwa dinar dan dirham uang. Dulu mah uang itu namanya dinar, dan dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Itu Pak, dinar dirham. Makanya uang itu stabil karena harga uang itu ada di barang uang. Kan beda sekarang Pak. Jadi lamun 100.000 ayeuna jeung 50.000 jeung 20.000 jeung 5.000 jeung 2.000 jeung 1.000 mungkin bahannya nggak tahu beda. Hanya legalitas yang mahalnya. Ada tanda tangan. Ada tangan Pak. Coba anu 50.000 jeung 5.000 mungkin dari sisi bahan nggak jauh beda. Sakitu hargana. Kunaon dari nilai jadi beda. Itu sebetulnya hanya legalitas. Tapi kalau dalam Islam Bapak Ibu, hakikatnya bahwa tidak boleh dalam tanda kutip menipu, harus sesuai, itu sesuai Pak. Gitu, makanya sekarang ada dorongan gitu Pak. Ya, ada dorongan gitu. Jadi lamun sagram emas berapa? 1 juta. Nah, kan itu Pak. Jadi bobotnya itu di uangnya sendiri. Di uang. Gitu, di uang. Kan harga emas mah terus naik ya Pak. Gitu, ya. Aya emas nu turun. Aya Bang. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bahwa hak ikhwan itu siap membantu dari sisi harta. Dari sisi harta Pak. Makanya nanti yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayakuna kullu minhuma aunan li sabihi bihi yaqtadi hajatahu wa yuqaddimuha ala nafsih. Wah Pak, bahwa yang disebut ikhwatu iman itu satu dengan yang lain itu saling membantu atas kebutuhan, bahkan bukan sekedar membantu, wa yuqaddimuha ala nafsih, dan mendahulukan ikhwannya, saudaranya ketimbang dirinya. Karena Pak nu berat mah. Ini seperti cerita siapa? Muhajir dan Ansor. Itu Pak. Karena orang Muhajir itu hijrah ke Madinah. Orang Madinah disebut orang Ansor. Nah, di antara sifat orang Ansor yang diabadikan dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khassasah. Dia mendahulukan orang lain, saudaranya, orang muhajir, walaupun untuk dirinya khos-khosan. Khos-khosoh teh khos. Mana khos-khosan teh Pak? Geus ngos-ngosan naon.
Bapak Ibu, kalau kita punya keluasan rizki, banyak harta, Bapak Ibu sekalian, umpamana gaduh arto 1 juta, ngabantu 50-100 ribu mah nggak ada masalah. Leres teh. Dasesanya lebih banyak. Komo gaduh jutaan teu aya masalah. Tapi lamun gaduh arto teh ngan sakitu kituna. Ternyata saudara kita lebih memerlukan. Wah, pertaruhan iman mah didinya, Pak. Karena dia juga sedang masakoh susah, dia juga membutuhkan. Tapi dia mendahulukan orang lain saudaranya, padahal dirinya juga butuh. Wah, inilah keimanan yang paling hebat, Pak. Aya nu kitu aya. Itulah cerita orang Ansor membantu orang muhajir. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup siapakah yang harus diikuti? Bapak Ibu sekalian, kita akan termasuk orang yang Allah ridhoi, insya Allah dimasukkan surga kalau kita mengikuti muhajir, kalau kita mengikuti Ansor dengan terbaik. Makanya di surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannah. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam minal muhajirin, dari kalangan orang muhajir, orang Mekah yang meninggalkan kampung halaman, harta, keluarga, wal ansor, orang Madinah yang membantu orang muhajir, walladzina tabauhum. Nah, ini yang ketiga. Dan orang-orang yang mengikuti muhajir dan ansor. Siapa saja. Termasuk kalau kita mengikuti muhajir ansor, kita juga masuk bi ihsan, tapi dengan cara terbaik. Terbaik itu kita siap berjuang dengan harta seperti muhajir, lebih mendahulukan iman. Kita juga siap seperti orang Ansor, jangankan berlebih, terbatas saja kita mendahulukan saudara gitu ya. Allah akan ridho gitu sebagaimana kita ridho dengan keputusan Allah. Wa adalahum jannah, Allah menjanjikan bagi mereka surga. Nah ini Pak, makna ikhwatu iman itu ke sana. Bohong disebut ikhwatu iman kalau tidak mau berkorban untuk ikhwannya, untuk ikhwannya. Bapak Ibu sekalian, kemudian orang beres kerja Pak salit deui. Kemudian ayakipa anhu lisanahu illa bi khairin fala yadhkuru lahu ghaiban bi ghaibatihi au hudurihi wala walayan kasyifa asrarahu. Nah, harus kalau benar ikhwatu iman harus menjaga lisan kecuali yang diucapkan yang baik. Makanya tidak boleh kita membicarakan ikhwan, baik ikhwan itu sedang ada bersama kita atau goib. Non goib teh Pak, teu aya teu bareng jeung urang, seperti tidak boleh menyebarkan keburukannya. Ongkoh nyebut saudara tapi gitu. Iya nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, kan suami istri saja kan nggak boleh Pak, gitu ya. Suami istri yang dilaknat Allah itu gitu, salah satunya di mana dia bersenggama dengan istrinya, dengan suaminya, tapi di siang hari dia menyebarkan ke orang lain. Itu mah privasi. Privasi Pak. Tos Pak, ada kekurangan di pasangan kita, terima kelebihan dan kekurangan. Kunaon matak nikah oge kudu siap dengan risiko plus dan minusnya. Ulah hoyong plus na wungkul embung minus. Pancak Nabi gitu.
Kata Nabi kitab gitu, la yafriqu mu'minun mu'minatan in kariya minhu khuluqan radiya minhu ukharu. Enggak boleh suami, enggak boleh istri mencela pasangannya. Kalau dia melihat ada kekurangan di pasangannya, maka ingat engkau mau menikah bukan lihat kekurangannya, lihat kelebihan. Tah sing ingat kadinya. Sing ingat kadinya. Pada Kang Abi mah da can bisa masak wios aya ampera ieu. Nah, geus jadi mah diobrolkeun pamajikan urang mah teu bisa masak-masak asa. Padahal baheula mah itu ya, Neng, akang mah da aduh ieu teh jalma teu boga. Lieu eueuh ragap teu aya wios akang bahasana nah geus jadi mah kurang wae pan baheula geus diobrol. Nah ieu Pak, kalau sudah menikah mah bukan hanya kelebihan kekurangan lagi muncul, betul gak? Can nikah mah kelebihan seurina gitu, sopanna san gitu, aduh cenah rapekanana rajinna ih daharna ge ancin sahuap nah geus jadi mah. Nah di sana ada rahasia kekurangan yang tidak boleh disebarkan gitu. Wah kalau suami istri mah jelas Pak, namanya juga libas. Hunna libasul lakum wa antum libas. Libas itu pakaian fungsinya dua. Satu menutupi kekurangan, dua memperindah, bukan memperjelek. Ibu bapak dengan pakaian pasti diri kita tampilannya lebih baik. Tak kudu kitu. Nah, demikian kalau sudah bahasana saikhwan, bahasa sekarang mah besti. Gitu. Sabesti. Pak mungkin di hareupeun mah teu daek ngobrolkeun ieu ditukangeun. Gitu. Kalau mengaku ikhwan tidak boleh. Gitu, enggak boleh, Pak. Sebab nanti begini, Pak. Enggak boleh. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, Bapak Ibu, Imam Syafi'i idza ata'a sadiqaka aduwaka faqadish taraka bi adawatika. Ini kalimat Imam Syafi'i. Kalau yang disebut ikhwanmu, ya temanmu, sahabatmu itu bermusyarakah teh membantu musuhmu, maka temanmu itulah musuhmu. Ongkoh cenah ka urang deket, tapi ka musuh urang oge. Nah kan pertanyaannya nanti disebut musuh teh. Itu Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu, ayyatiyahu min lisanihi mayuhibbu minhu payanuhu bi ahabba asma'ihi ilaihi. Ya, kalau dengan ikhwan, dengan saudara, Bapak Ibu, karena tadi tidak boleh menyebarkan kejelekan. Karena nanti sudah dekat mah Bu tadi, bukan hanya kelebihan kekurangan anak ayah. Kalau dia ikhwan tidak boleh. Oh kalau yang lain mah boleh sama. Ini apalagi sudah dianggap kacai jadi salawi, kadarat jadi salabak, kacai jadi santri, kadarat jadi ustad. Itu ya. Makanya tidak boleh kita memanggil kecuali dengan panggilan yang dia cintai. Ini panggilan Pak yang dia cintai. Si ieu mah babaturan urang mah lamun dipanggil ngaran teresepen. Ulah ngahajakeun dipanggil ngaranna.
gitu. Resepenana dipanggil nganggo akang kang gitu Pak. Gitu. Piraku geus lami gaul teu apal karesepna. Siga teu apal nu dipikaresepna kan gitu. Aneh Pak. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tidak boleh juga Bapak Ibu alla yukallifahu ma yashukku alaihi. Tidak boleh dengan ikhwan itu da si ieu mah boga dulur teh sahabat teh ieu mah leuwih ti dulur meuni bager pisan. Meuni bager pisan. Sabab bager pisan nepikeun ka kita kurang kontrol. Gitu. Jadi urang anu kurang kontrol Pak, maka malinaan ngabebankeun perkara nu matak berat. Pak, ari kadulur teh anu geus deukeut diteruskeun berat, lamun henteu kagok. Nggak boleh. Itu Bapak Ibu, kita memberikan beban yang berlebihan. Gitu, dari sisi waktu, dari sisi harta, gitu Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, nanti gini, kalau orang sudah jadi ikhwan, kalau di kitab ini Pak, kalau sudah jadi ikhwan itu dicirikan kenapa? Kalau sudah dekat jadi besti mah ciri nate Bu, ayab alal aku pi baiti ahihi arba'a hisal. Seseorang nanti kalau jadi ikhwan itu terindikasi 4 perkara. Hiji ayak kula pi baitihi, sok dahar di imahna. Suka makan di rumahnya. Bahkan datang ke imahna ge siga imah sorangan. Da sok ada anggap cenah bumi nyalira. Makanya buka lomari gitu. Aya naon wae di dahar. Tapi lamun dianggap imah sorangan, lamun barala sasapu. Lamun aya kukumbahan, ieu mah urusan makan awe wungkul. Jadi kalau orang sudah dekat biasanya dicirikan satu makan di rumahnya. Teu kararagok Pak, siga teu kararagokna umpamana beberes. Itu nu kadua wa ayadkhulul khalaa indahu, masuk WC gitu kan Pak. Ukuran rumah bersih henteu nama di mana? Di WC Pak. Gitu. Jadi geus kagok ngiring ka zaman, ngiring sok aya nu kitu Pak. Yang ngiring ka zaman. Itu menggambarkan keakraban. Makan menggambarkan balakes raka itu. Kemudian wayusolli, sholat di rumah itu. Pan aya sahabat Pak sumping ka Rasul iraha bade ka bumi teh. Ngundang Rasul aya naon hoyong we ka sumpingan. Terus tiap ketemu teh akhirnya Rasul maksakeun gitu. Dia datang ke rumah sahabat yang mengundang itu, kemudian hayang naon kaula abus ka imah anjeun. Satu, saya ingin engkau sholat di rumah saya. Aina tuhibbu ayusolliya min baitika, di mana anjeun resep kaula sholat di imah anjeun? Di ruang tamu, di ruang tengah, di mana? Sholat Pak. Kan Pak, kalau kita sholat di satu tempat di rumah saudara, bahwa sudah ada jejak kebaikan di rumah saudara kita. Ieu mah cirina teh ngandahar ka dieu teh. Ka dieu mah ngeunah dahar. Ini salat. Gitu. Kan tanah itu nanti kan berbicara. Kemudian Bapak Ibu termasuk wayanamu ma'ahu, tidur. Sok walaupun geus jadi besti mah sagulung itu makan ke sepiring pakaian Pak injem itu Pak. Jadi hadirin di kitab ini fa idza fa'alu hadhihi
faqad tamal ikhwa. Kalau 4 perkara ini dilakukan, maka eta sudah sempurna jadi ikhwan. Gitu. Sim kuring mati acannya candahar di bumi Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, ini hak kan berbicaranya hak ikhwan. Bapak Ibu. Napa ikhwan itu nanti ayad'ulahu wa auladahu pa no. Oh lampu ya. Innalillahi. Jadi namina tos dugi ajal Bu. Jadi ajal itu adalah masa habis sesuatu. Sendal ibu pegat berarti tos dugi ajal. Gitu. Ya. Duh HP ge tos diservis sabaraha kali paeh wae. Tos dugi ajal. Pak, sekedap deui pangaosan dugi ajal Pak. Terakhir Bapak Ibu, ayat ulahu wa auladahu. Kalau dengan ikhwan itu sering mendoakan ikhwan kita termasuk keluarga. Kita punya saudara, punya besti itu sering didoakan, bukan hanya teman kitanya, saudara, tapi juga seluruh anggota keluarga. Wa yata'allaqu bihi bi khairin ma yad'u bihi li nafsihi. Gitu. Dan itu terus terkait sebagaimana dia mendoakan kebaikan untuk dirinya. Bohong Pak ikhwana lamun tara ngadoakeun. Gitu. Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak ada pemisah antara saudara itu, ikhwan itu. Makanya payat ulahu hayan, didoakan sewaktu hidup. Wa maitan, walaupun sudah mati. Pak, dulu saudara-saudara kita di masjid ini kan dulu banyak ya Pak ya, perintis gitu. Mungkin kita ada yang kenal, itu didoakan waktu hidupnya, kemudian sudah mati. Wahadiron, waktu hadir begini, wagoiban atau sedang berpisah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Di antara doa yang akan diijabah, Bapak Ibu sekalian, doa yang akan diijabah adalah idada ar-rajulu li ahihi. Kalau seseorang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, sewaktu saudaranya tidak ada, qalal malaku walaka mithla dzalik, engkau akan mendapatkan seperti yang kau doakan kepada saudaramu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim Pak. Jadi di antara doa yang akan diijabah itu Bapak Ibu, ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita, di mana orang lain tidak tahu sedang kita doakan. Gitu. Kenapa didoakan Pak? Doa itu akan terjadi kalau ada keterkaitan. Mau ngadoakeun teu ngait mah Pak. Betul tidak? Kenapa kita mendoakan ada orang tua? Ikatannya sangat kuat. Nah, kekuatan ikatan itu membuat kita ingat. Jangankan masih hidup, sudah mati saja tetap ingat. Ketika ingat yang ditunggu oleh orang yang gaib, apalagi yang mati, itu adalah doa dari yang hidup. Nah, doa ini diijabah. Kata malaikat, engkau akan mendapatkan seperti doa yang kau sampaikan pada saudaramu. Emut ka guru urang si A doakeun, mudah-mudahan dosanya diampuni, keluarganya soleh, rizkinya berkah. Itu juga yang kita dapatkan. Makanya ucapan itu adalah makanya nggak boleh mendoakan jelek. Gitu Pak. Ya,
mendoakan jelek. Nah ini Bapak Ibu sekalian berkait dengan ikhwatu iman. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit banyaknya menjadi pedoman bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk berikhwatu iman. Karena kunci ikhwatu iman itu bukan hanya ngumpul di sini, ujungnya saling menyelamatkan dunia sampai akhirat. Kan kuncinya gitu Pak, kuncinya itu sampai akhirat, karena manfaatnya itu. Wallahu alam. Apa terusan? Cekap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.